Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 2 mata kuliah Komunikasi Bisnis kelas M3. Pada kesempatan ini, kelompok kami akan menjelaskan materi konsep komunikasi dan komunikasi bisnis, serta hal-hal yang terkait di dalamnya. Di akhir presentasi ini, kami berharap audiens dapat memahami apa itu komunikasi bisnis secara menyeluruh, memiliki manfaat, dan dapat diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Dan sebelum memulai presentasi, kami akan memperkenalkan anggota kelompok kami terlebih dahulu, yaitu yang pertama dengan saya sendiri, Muhammad Taufik Chandra, yang kedua M. Naufal Fadilah, yang ketiga Firliana Ardila, yang keempat Randy Febrian, yang kelima Rizka Amelia, yang keenam M. Adil Rabani, yang ketujuh Miranda Afifah. Komunikasi bisnis. Pengertian komunikasi bisnis. Komunikasi bisnis adalah pertukaran informasi, gagasan, pendapat, instruksi yang punya target tertentu yang dilakukan secara personal maupun impersonal melalui lambe atau sinyal. Menurut William Abid, komunikasi bisnis merupakan suatu tindakan pertukaran informasi, ide, opini, instruksi yang disampaikan melalui lamban dan sinyal untuk mencapai target suatu perusahaan. Menurut Joko Purwanto, komunikasi bisnis sendiri memiliki 5 unsur. 5 unsur ini dikenal dengan formula 5W tambah 1H, yaitu A. WHO, siapa yang menjadi komunikator, pengirim pesan, B. What, apa pesan disampaikan, C. With, melalui media apa pesan tersebut disampaikan, W. siapa yang menjadi komunikan, penerima pesan, how, bagaimana efek selanjutnya. Bentuk komunikasi. Dalam komunikasi penting bagi kita untuk mengenal berbagai bentuk komunikasi. Dengan begitu, hal tersebut dapat memberikan implementasi dalam melakukan proses komunikasi sehingga keefektifannya juga dapat dicapai, yang mana hal ini terdiri atas A. Komunikasi interpersonal. Komunikasi ini merupakan komunikasi dengan diri sendiri atau bermenolong dalam kehidupan sehari-hari. Sebenarnya kita sering melakukan komunikasi seperti ini. Contohnya, kita sering bertanya atau berbicara terhadap diri sendiri seperti apa yang sudah saya lakukan barusan. B. Komunikasi interpersonal. Komunikasi ini merupakan proses komunikasi verbal atau non-verbal yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara tatap muka dan saling terhubung dan bergantung. C. Komunikasi kelompok. Komunikasi ini pada dasarnya merupakan proses komunikasi yang dilakukan oleh sejumlah orang dengan norma dan peran yang ditentukan oleh sekelompok sejumlah orang. Di sini dimaksud dengan 2 orang atau lebih. D. Komunikasi massa. Komunikasi massa ini merupakan bentuk komunikasi yang berhubungan komunitas dan komunikasi melalui media saluran secara massa, berjumlah banyak, bertempat tinggal jauh, dan sangat heterogen. Komunikasi ini menggunakan bantuan media massa seperti media cetak dan media elektronik. Tujuan komunikasi bisnis. Secara umum ada beberapa fungsi komunikasi dalam bisnis, yaitu A. Memberi informasi, informing, Tujuan pertama dalam komunikasi bisnis adalah memberikan informasi yang berkaitan dengan dunia bisnis kepada pihak lain. B. Melakukan persuasi, Tujuan selanjutnya adalah melakukan persuasi terhadap pihak lain agar apa yang disampaikan dapat dipahami oleh audiens dengan baik dan benar. Hal ini sering dilakukan terutama yang berkaitan dengan negosiasi antara seseorang dengan orang lain dan bisnis. Untuk dapat memperoleh hasil yang optimal dalam bernegosiasi, setiap pihak perlu memahami prinsip win-win solution. C. Melakukan kolaborasi, kolaborasiatin,
Tujuan berikutnya adalah melakukan kolaborasi atau kerjasama bisnis antara seseorang dengan orang lain. Melalui jaringan komunikasi bisnis, seseorang dapat dengan mudah melakukan kerjasama bisnis baik antara perusahaan domestik maupun dengan perusahaan asing. D. Melakukan integrasi berkaitan integratif berhubungan dengan audiens. Teknik dalam komunikasi bisnis. Komunikasi bisnis memiliki 3 teknik utama. Dengan ada 3 teknik utama ini dapat membuat pesan yang disampaikan menjadi lebih jelas dan mudah dipahami. 3 teknik komunikasi tersebut sebagai berikut. A. Teknik komunikasi verbal. Teknik ini digunakan untuk mendiskusikan suatu gagasan maupun ide, mengekspresikan opini, menjawab pesan, dan pendengar yang baik. Komunikasi ini menjadikan pesan yang disampaikan dapat diterima dan berani untuk mendapatkan sanggahan atau tanggapan terhadap pesan yang telah disampaikan. Contoh kegiatan yang membutuhkan komunikasi secara verbal yaitu sebagai berikut. Rapat, telepon resmi, meeting proyek, presentasi, dan lain sebagainya. B. Teknik komunikasi nonverbal. Menurut data laporan psikologi komunikasi bahwa lebih dari 90% pesan disampaikan melalui komunikasi nonverbal, yaitu 55% bahasa tubuh, 38% nada bicara, dan 7% adalah kata yang disampaikan. Data ini menunjukkan bahwa bahasa tubuh adalah hal penting ketika berinteraksi dengan rekan bisnis. C. Komunikasi tertulis. Komunikasi tertulis merupakan komunikasi yang paling mudah ditemui. Salah satu contohnya yaitu komunikasi menggunakan email. Hal-hal yang harus dipertimbangkan ketika berkomunikasi secara tertulis yaitu audiens, formalitas, dan gaya. Jenis komunikasi bisnis. Dalam komunikasi bisnis juga terdapat jenis-jenis komunikasi. Untuk memperlancar komunikasi dalam suatu bisnis, maka karyawan maupun staf lainnya harus memahami setiap jenis komunikasi ini. Terdapat 5 jenis komunikasi bisnis yang tentu sangat penting untuk dipelajari sebagai berikut. A. Komunikasi internal. Komunikasi internal ini merupakan salah satu komunikasi bisnis yang bersifat internal. Hal ini dimaksudkan bahwa komunikasi ini terjadi di dalam sebuah organisasi atau perusahaan. Jadi, yang terlibat dari komunikasi ini hanyalah anggota dan organisasi atau perusahaan tersebut. Dalam komunikasi ini dapat saling bertukar gagasan melalui tatap muka langsung, telepon, maupun email. D. Komunikasi vertikal. Dalam komunikasi vertikal biasanya dilakukan antar tingkatan. Komunikasi vertikal ini harus terjadi timbal balik dari komunikasi yang telah dilakukan. Contohnya, komunikasi yang dilakukan antar direksi tanpa melibatkan bawahan. C. Komunikasi horizontal. Komunikasi horizontal dilakukan pada tingkatan atau jabatan yang sama. Komunikasi ini biasanya bersifat lebih santai atau non-formal. Jenis komunikasi ini contohnya yaitu komunikasi yang dilakukan oleh sesama karyawan. Bentuk komunikasi ini biasanya tidak begitu serius, bahkan dapat diselipkan gurauan atau candaan. Pada dasarnya komunikasi ini dilakukan pada tingkatan yang sama, sehingga hal ini memunculkan obrolan yang sederhana. Komunikasi antar pribadi atau interpersonal. Pengertian komunikasi interpersonal. Komunikasi interpersonal akan terjadi bila kedua individu terlibat dalam proses komunikasi. Pada arti yang lebih luas, komunikasi interpersonal merupakan sebuah pertukaran ide, informasi, pendapat, serta perasaan yang terkait dengan peristiwa pribadi, sosial, organisasi, keluarga, nasional, serta internasional pada dua individu yang berada di lokasi yang sama. Tujuan komunikasi interpersonal. Ada beberapa tujuan yang ingin dicapai dalam komunikasi interpersonal. Antara lain yang pertama, menemukan jati diri. Salah satu yang dapat menjadi sebuah tujuan komunikasi interpersonal yaitu dapat menemukan jati diri. Ketika kita terlibat dalam pertemuan interpersonal dengan orang lain, sehingga kita belajar banyak tentang diri kita maupun pada orang lain. Yang kedua, dapat mengeksplor dunia luar. Dengan komunikasi interpersonal, kita bisa memahami lebih banyak tentang diri kita, serta juga orang lain yang berkomunikasi dengan kita. Yang ketiga, membentuk dan menjaga hubungan yang penuh arti. Hal ini menjadi salah satu keinginan terbesar pada banyak orang, dengan menjaga sebuah hubungan dengan orang lain. Yang keempat adalah memperbaiki sikap dan tingkah laku. Banyak waktu yang dapat kita pergunakan untuk bisa mengubah sikap serta tingkah laku orang lain dengan pertemuan interpersonal. Yang kelima, untuk menciptakan kesenangan. Banyak aktivitas yang bisa menjadi tujuan utama untuk mencari sebuah kesenangan. Contohnya adalah berbicara dengan teman di akhir pekan, berdiskusi mengenai olahraga, menceritakan cerita lucu dalam mengisi waktu luang, dan lain sebagainya. Yang keenam adalah menumbuhkan simpati.
Para ahli psikologi menggunakan teknik komunikasi interpersonal saat kegiatan profesional mereka untuk mengarahkan pada para kliennya. Kita semua juga bisa membantu orang lain pada interaksi interpersonal kita di dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya ialah kita dapat menyemangati seorang teman ketika mengalami kesulitan. Efektivitas komunikasi interpersonal. Sebuah efektivitas dalam komunikasi interpersonal tentunya dimulai dengan 5 kualitas umum, yaitu 1. Keterbukaan atau openness. Kualitas dalam keterbukaan ini akan mengacu pada paling tidak sedikitnya 3 aspek dari komunikasi interpersonal. Aspek pertama tentang komunikator interpersonal. Yang bersifat efektif wajib terbuka dengan lawan bicaranya. Yang kedua, aspek keterbukaan. Ini mengarah pada ketersediaan komunikator untuk dapat bereaksi secara jujur dengan stimulus yang datang. Aspek ketiga menyangkut tentang kepemilikan, perasaan, serta pikiran. Yang kedua adalah empati. Henry Beckerek mengartikan empati merupakan kemampuan seseorang untuk bisa mengetahui apa saja yang sedang dialami orang lain di saat tertentu. Yang ketiga ialah sikap mendukung atau supportiveness. Hubungan interpersonal yang efektif adalah hubungan di mana terdapat sikap mendukung atau supportiveness. Kita bisa memperlihatkan sikap mendukung ini dengan bersifat deskriptif bukan evaluatif, spontan bukan strategik. Yang keempat, sikap positif atau positiveness. Kita dapat mengkomunikasikan sikap positif kita pada komunikasi interpersonal dengan 2 cara. Yang pertama, menyatakan sikap positif kita dengan cara mengajak orang menjadi teman berinteraksi. Sikap positif yang mengacu sedikitnya 2 aspek dari sebuah komunikasi interpersonal. Yang kedua, perasaan positif pada komunikasi interpersonal, yang pada umumnya sangat penting untuk interaksi yang efektif. Kelima, kesetaraan atau equality. Tidak akan pernah ada 2 orang yang bisa benar-benar setara dalam suatu hal. Terlepas dari ketidaksetaraan ini, dalam komunikasi interpersonal, ini akan lebih efektif jika suasananya setara. Ciri-ciri komunikasi interpersonal. Terdapat 5 aspek yang menjadi ciri-ciri dalam komunikasi interpersonal. Yang antara lain, yang pertama, komunikasi interpersonal akan biasa terjadi dengan spontan serta tanpa tujuan terlebih dahulu. Yang kedua, komunikasi interpersonal memiliki akibat yang direncanakan maupun yang tidak direncanakan. Yang ketiga, komunikasi interpersonal umumnya akan terjadi secara timbal balik. Yang keempat, komunikasi interpersonal kebanyakan dalam suasana yang cenderung akrab. Yang kelima, komunikasi interpersonal pada tahapannya akan lebih menonjol pendekatan psikologis dibanding dengan sosiologisnya. Berikutnya, proses komunikasi interpersonal yang terdiri atas beberapa bagian, yaitu yang pertama, pengirim dan penerima pesan. Dalam komunikasi interpersonal terdapat 2 orang atau lebih yang berkomunikasi. Salah satu orang akan mengirim pesan, sementara orang yang lainnya akan menerima peserta menerjemahkan pesan tersebut. Yang kedua, message. Pesan merupakan sebuah sinyal yang dapat bekerja sebagai stimulus untuk komunikan atau penerima pesan. Yang ketiga, feedback atau umpan balik. Merupakan sebuah reaksi yang muncul di saat seseorang menyampaikan pesan. Orang yang menerima pesan ini bisa mendengar dan menulis kembali pesan yang telah diterima. Yang keempat, kalimat pembuka. Kalimat pembuka ini akan berisi kumpulan informasi yang bisa diberikan sebagai pengantar sebelum informasi utama dibagikan. Yang kelima, channel atau media. Pada proses komunikasi ini membutuhkan media untuk bisa menyalurkan pesan sampai ke penerima. Yang keenam, noise atau hambatan. Dalam sebuah komunikasi interpersonal terdapat hambatan-hambatan yang mengganggu. Hambatan ini dapat menghalangi penerima pesan dalam memproses informasi, dan orang yang menerima pesan tersebut menjadi salah paham. Materi selanjutnya yaitu komunikasi organisasi, yang akan dimulai dari pengertian.
Komunikasi organisasi adalah proses yang terjadi dan muncul dalam suatu organisasi berupa penyampaian, penerimaan, hingga pertukaran informasi dan pesan, dengan tujuan untuk mencapai suatu tujuan tertentu yang sudah ditetapkan bersama. Dalam hal ini, para anggota dari organisasi tersebut. Selanjutnya, konsep komunikasi organisasi, yaitu terdiri atas yang pertama, proses. Pola komunikasi organisasi yang dibutuhkan untuk menciptakan interaksi dan saling bertukar pesan antar anggota, karena organisasi merupakan sistem yang terbuka hingga dinamis. Konsep ini muncul secara terus-menerus hingga tujuan tercapai dan menetapkan tujuan baru yang dirumuskan oleh organisasi tersebut. Yang kedua, pesan. Pesan sangat penting dalam organisasi. Anggota kelompok harus memperhatikan bagaimana cara mengirim dan menerima pesan, sehingga pesan atau informasi tersebut bisa diterima dengan baik dan tidak menyebabkan kesalahpahaman. Yang ketiga, jaringan. Setiap jaringan yang menduduki jabatan tertentu dalam sebuah organisasi akan melaksanakan fungsi dari masing-masing jabatannya, sesuai dengan pengertian organisasi, yakni jaringan yang di dalamnya terdapat individu dan membentuk jaringan baik di dalam maupun di luar organisasi. Teori-teori komunikasi organisasi. Yang pertama, teori struktural klasik. Teori ini berkembang sejak 1800-an yang bisa disebut sebagai teori mesin, yang menjelaskan bahwa organisasi digambarkan sebagai lembaga yang sentral dengan tugas-tugasnya serta memberi petunjuk mekanis strukturalnya yang bersifat kaku, monoton, dan tidak inovatif. Teori ini memiliki 4 kondisi pokok, yaitu kekuasaan, saling melayani, doktrin, dan disiplin. Yang kedua, teori neoklasik atau hubungan manusia, yang diperkenalkan oleh Elton Mayo dan lahir karena adanya ketidakpuasan dengan teori klasik. Teori ini mengacu pada pentingnya aspek psikologis serta sosial dari karyawan sebagai seorang individu atau kelompok kerja. Yang ketiga, teori fusi. Teori ini muncul dan diperkenalkan oleh Bakke pada 1957 yang disempurnakan oleh Argyris, yang berawal dari kesadaran Bakke pada kepuasan minat yang berbeda-beda. Organisasi pada tahap tertentu akan mempengaruhi individu seseorang. Yang keempat, teori peniti penyambung atau the linking pin model. Teori ini dikembangkan oleh Regis Likert dengan menggambarkan struktur organisasi yang saling berkaitan dengan beberapa kelompok. Teori ini menjelaskan ada beberapa penyelia, yakni anggota dari 2 organisasi atau kelompok tersebut yang bertugas sebagai penyambung atau seseorang yang mengingat kelompok kerja yang satu dengan yang lainnya. Yang kelima, teori sistem sosial. Teori ini merupakan hubungan antar manusia yang memungkinkan suatu organisasi bisa bertahan lebih lama, meskipun seseorang yang ada di dalam suatu kelompok sudah meninggal, namun kelompok itu tetap ada yang akan menggantikannya. Yang keenam, teori public relation. Teori ini merupakan komunikasi organisasi kajian pada teori public relation yang menyatakan bahwa upaya yang dilakukan secara terencana dan berkesinambungan secara menyeluruh oleh suatu organisasi. Yang ketujuh, teori kepemimpinan. Teori ini merupakan hal yang penting dalam membantu anggota memenuhi kebutuhan serta mencapai tujuan kelompok secara bersama. Hersey memformulasikan 4 tugas pimpinan, di antaranya seperti memberi informasi secara lugas, memberi petunjuk, menjalin kerjasama dengan baik, dan mengambil keputusan. Jenis-jenis komunikasi organisasi. Jenis-jenis komunikasi organisasi terdiri dari 2, yaitu internal dan eksternal.
Jenis internal adalah sebagai komunikasi yang berfokus pada interaksi serta upaya untuk membangun dan menguatkan relasi antar anggota. Jika terbentuk contoh organisasi yang baik, maka akan memunculkan lingkungan organisasi yang baik serta memperkuat relasi orang yang ada di dalam organisasi tersebut. Jenis kedua yaitu eksternal, yang merupakan komunikasi yang dibangun dengan fokus terhadap pihak luar, kelompok atau organisasi. Biasanya digunakan jika kelompok ini akan mencari sponsor maupun iklan. Jadi, membutuhkan pihak luar organisasi dalam menyelesaikan tugas atau tujuan yang ingin dicapai bersama seluruh anggotanya. Manfaat komunikasi organisasi. Yang pertama adalah paham dengan teori komunikasi organisasi sebagai seorang yang berada di dalam lingkungan atau kelompok organisasi tertentu. Yang kedua adalah dapat memperkuat hubungan antar anggota organisasi dan pemimpin dari organisasi tersebut. Yang ketiga adalah mempermudah tercapainya tujuan organisasi, adanya komunikasi yang baik sehingga para anggota dan pimpinan memahami perbedaan yang ada. Yang keempat adalah mengetahui teori komunikasi organisasi bisa. Fungsi komunikasi organisasi. Yang pertama, informatif. Organisasi bertindak sebagai suatu sistem yang memproses informasi. Proses yang muncul diharapkan mampu memberikan dan menerima informasi dengan baik demi tercapainya kelancaran dalam organisasi tersebut. Yang kedua, regulatif. Komunikasi organisasi diharapkan mampu memperlancarkan peraturan hingga pedoman yang telah diterapkan oleh anggota dan pemimpin organisasi tersebut. Jika tidak bisa mentaati, maka biasanya akan ada hukuman bagi anggota tersebut. Yang ketiga, integratif, berkaitan dengan penyediaan saluran atau hal-hal memudahkan anggota organisasi dalam melakukan dan melaksanakan tugas tertentu yang dengan baik, terlebih tanpa menimbulkan masalah dan tak membutuhkan waktu. Selanjutnya, komunikasi lintas budaya. Pengertian komunikasi lintas budaya yaitu komunikasi lintas budaya merupakan proses pertukaran pikiran serta makna antara orang-orang yang tidak selaras budaya dalam dua bisnis, baik komunikasi verbal maupun non-verbal. Fungsi komunikasi lintas budaya. Komunikasi lintas budaya mempunyai fungsi penting, terutama ketika seseorang memulai menjalin korelasi bilateral, trilateral, atau multilateral. Secara khusus, komunikasi lintas budaya berfungsi buat mengurangi ketidakpastian komunikasi antar orang, antar suku, dan antar bangsa yang tidak sama budayanya. Saat memasuki wilayah orang lain, seseorang diharapkan menggunakan orang-orang yang sedikit atau banyak tidak selaras, ditinjau dari aspek sosial, budaya, ekonomi, serta status lainnya. Selanjutnya, pentingnya komunikasi lintas budaya. Komunikasi lintas budaya sangat krusial, terutama buat mencapai hubungan kerjasama yang saling menguntungkan. Pentingnya komunikasi lintas budaya buat membangun hubungan internasional yang harmonis dapat ditemukan seperti dari hubungan Amerika Serikat serta Korea Selatan. Hubungan kedua negara tersebut berjalin harmonis sejak 1884. Ketika itu pemerintahan Amerika Serikat mengirim warganya yang menjadi konsumen pertama produk properti sintesis Korea Selatan. Dari fenomena hubungan ekonomi Amerika Serikat dan Korea Selatan tersebut, diketahui bahwa produktivitas serta profitabilitas semakin tinggi ketika organisasi mampu menyerap budaya dan mengomunikasikan harapan secara ketara. Selanjutnya, karakteristik komunikasi lintas budaya. Ada beberapa macam karakteristik komunikasi lintas budaya antara lain. Yang pertama, ada 2 atau lebih kebudayaan yang terlibat dalam komunikasi. Yang kedua, memiliki tujuan yang sama yang akhirnya menciptakan komunikasi tersebut. Yang ketiga, dapat menghasilkan keuntungan dan kerugian di antara 2 budaya atau lebih. Yang keempat, dapat dijalin baik secara individu anggota masyarakat maupun dijalin secara berkelompok atau saat ini dapat dilakukan melalui media. Yang kelima, tidak semua komunikasi lintas budaya menghasilkan feedback yang dimaksud. Hal ini tergantung kepada penafsiran yang menerima dari sebuah kebudayaan yang terlibat.
mau atau tidaknya dipengaruhi. Yang terakhir, bila dua kebudayaan melebur karena pengaruh komunikasi yang dijalin, maka akan menghasilkan kebudayaan baru. Dan inilah yang disebut akulturasi. Selanjutnya, hambatan komunikasi lintas budaya. Dalam semua komunikasi yang terjadi baik antara individu maupun antar masyarakat, pastinya selalu ada hambatan yang terjadi. Menurut Cheney dan Martin, berikut hambatan yang bisa menjadi muncul. Pertama, fisik. Secara fisik, perbedaan budaya pasti memiliki hambatan lokasi. Selain itu, hambatan yang lainnya adalah seperti media komunikasi, waktu, dan lingkungan. Kedua, budaya. Perbedaan kedua adalah masalah perbedaan budaya yang mencakup agama, suku, ras, dan perbedaan sosial lainnya. Apabila tidak dilakukan dengan baik, maka bisa jadi ada kesalahpahaman di kemudian hari. Yang ketiga, persepsi. Setiap orang memiliki pandangannya masing-masing dan perbedaan pandangan dan cara menilai inilah terkadang persepsi malah terjadi. Tetapi di sisi lain juga bisa terhambat sebab masing-masing memiliki pertimbangan yang tidak selalu sama. Keempat, motivasi. Motivasi ini adalah kemauan individu atau kelompok dalam komunikasi. Bisa jadi pendengar tidak mau mendengar sehingga hambatan komunikasi terjadi. Yang kelima, pengalaman. Setiap individu memiliki kemampuan masing-masing dalam memahami sesuatu atau memikirkan sebuah ide. Misalnya, pemahaman yang komprehensif dan luas didapatkan individu apabila memiliki pengalaman yang baik juga. Selain itu, pengalaman pendengar juga begitu. Bila berbeda tingkatannya, maka akan muncul hambatan dalam memahami komunikasi yang terjadi. Yang keenam, emosi. Emosional adalah sifat dasar manusia dan bagaimana kita bisa mengontrolnya. Hambatannya adalah ketika terjadi perasaan yang tidak enak dan hati sedang tidak baik-baik saja. Maka komunikasi akan terhambat bahkan akan sulit untuk mencapai titik temu pendapat yang sama. Yang ketujuh, bahasa. Perbedaan bahasa pastinya menjadi hambatan ketika menjalin komunikasi. Artinya komunikasi dengan bahasa yang saling bisa dipahami supaya tidak menghambat proses transfer informasi. Yang kedelapan, persaingan. Persaingan di sini yang dimaksud adalah kegiatan multitasking. Apabila pendengar mendengarkan informasi saling mendengarkan informasi lain atau melakukan aktivitas lainnya, maka potensi kesalahan pendengar menjadi benar. Terakhir yaitu nonverbal. Kendala komunikasi yang disebabkan selain masalah berbicara dan berbahasa. Demikian presentasi dari kami kelompok 2 pada kesempatan kali ini. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan, kesalahan, dan tutur kata yang kurang berkenan. Kami akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.